Baik, tolong dibuka layarnya. Sudah tampak di layar ya. Slide-nya udah nampak ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, adik-adikku, kita sudah sampai pada bab 7, yaitu tentang Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini yang kemarin sempat tertunda karena ada musibah ya. Terima kasih atas doanya kemarin ya. Kemudian dalam sejarah Islam yang dinamakan ilmu tidak dipisahkan dari iman ya. Jadi iman itu karena punya ilmu ya. Tidak bisa dipisahkan dari nilai moral atau etika. Dan juga ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab ya. Jadi walaupun ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu yang bisa menangkap dengan iman pasti yang punya ilmu ya. Contohnya apa? 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Yang dipanggil oleh Allah itu yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi yang dipanggil memang orang yang beriman. Namun kalau kita tidak punya ilmunya, kita melakukan ibadah puasa akan sia-sia ya. Akan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ya. Paham? Sebagai mahasiswa, ilmu bukan sekedar alat mencari pekerjaan ya. Jadi kalian belajar ilmu, terutama ilmu agama yang menjadi pondasi dalam keselamatan kita, dalam kebahagiaan kita, dalam kesuksesan kita. Jadi kita harus betul-betul mencari ilmu itu atas dasar karena lillahi ta'ala ya. Jadi ilmu itu penting ya, bukan hanya sekedar untuk modal mencari pekerjaan ya. Dengan ijazah S1 kemudian kita menganggap diri kita layak untuk bekerja atau untuk membuka usaha kerja ya. Akan tetapi ilmu ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memakmurkan buminya Allah dengan kebaikan, dan menebarkan rahmat bagi sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra ini adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, di mana ada yang tahu wahyu pertama diturunkan di mana? Halo, diturunkan di mana? Ada yang tahu? Loh, kok malah membisu ini? Ada yang tahu tidak? Wahyu pertama diturunkan. Apa suaranya tidak kedengaran ya?
di Gua Hiro. Itu loh, biar aktif, walaupun online ya. Proses belajar mengajarnya ini biar aktif harus ada yang jawab ya. Salah nggak apa-apa ya. Namanya salah dibenarkan. Yang penting kita berani ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini itu diturunkan di Gua Hiro. Ada yang pernah ke Gua Hiro? Belum. Belum ada yang umroh? Belum. Ya, Bapak doakan semoga kalian semua ditakdir bisa umroh dan haji ya. Ah, amin. Jadi ayat ini menjadikan kita itu bersemangat untuk membaca, untuk meneliti, untuk berpikir kritis ya, dan mencari ilmu itu harus betul-betul diyakini, dihujamkan di dalam hati bahwa mencari ilmu itu adalah ibadah ya, kewajiban bagi kita umat Islam. Nampak ya di layar ya? Di layar nampak? Oke, lanjut. Kalau nampak lanjutnya. Jadi, sejak abad ke-7 hingga abad ke-14, peradaban Islam menjadi pusat dari sains dunia. Ya. Tokoh-tokoh Muslim seperti satu Ibnu Sina, yaitu kedokteran, ya. Kemudian Al-Khawarizmi, itu matematika dan algoritma ya. Kemudian Ibnu Haytham, itu optik dan metode ilmiah ya. Kemudian Al-Farabi, itu filsafat. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan, itu kimia. Itu tokoh-tokoh muslim semua itu ya. Mendasarkan penelitian mereka pada prinsip tauhid. Semua tidak lepas dari Allah ya. Semua tidak bisa lepas dari kekuasaannya Allah. Jadi ilmu adalah sarana memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ya. Jadi orang yang mempunyai ilmu kemudian mempraktekkan ilmunya itu disebut ulama ya. Orang yang mempunyai ilmu di bidang apapun, di bidang kedokteran, matematika, di bidang optik, di bidang filsafat, di bidang kimia, semuanya itu kalau dipraktekkan ilmunya itu disebut ulama ya. Ulama adalah seseorang yang mempraktekkan ilmu yang ia miliki. Itulah ulama. Sedangkan ulama ini innama yakhsyallahu min ibadihil ulama ya. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama ya. Yang takut sungguh-sungguh kepada Allah, yang sangat cinta sehingga dia takut untuk mendurhakai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, itu dinamakan ulama ya. Jadi ulama, jadi yang mempunyai yakhsya, yang mempunyai ketakutan untuk bermaksiat kepada Allah, yang mempunyai yakhsya, yang mempunyai kecintaan yang berlebih kepada Allah, itu hanyalah ulama. Sedangkan ulama adalah orang yang mempraktekkan ilmu yang ia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin kenal dengan Allah ya. Kemudian ada beberapa landasan dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang ilmu. Yang pertama apa? Yaitu tentang keutamaan ilmu ya. Ada yang bisa mengaji? Surat Az-Zumar ayat 9. Siapa yang mau mengaji? Mbak Vera, Mbak Sinta.
Mbak Eva, Setia, Sigit. Mana Mas Sigit ini? Sigit. Ya, ayo belajar mengaji. Shadaqallahul adzim. Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi. Al-Mujadilah ayat 11. Mbak Dewi, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Shadaqallahul adzim. Pinter gitu loh. Tinggal dilatih ya. Tinggal dilatih. Ketahuan nggak pernah buka Quran berarti. Udah pinter gitu nggak dilatih, ya kalu nanti lidahnya ya. Itu salah satu bagian dari ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu ya. Makanya biar diangkat derajatnya oleh Allah, sering belajar untuk mengaji. Kemudian dari hadis Nabi, siapa yang mau dari hadis Nabi? Siapa yang mau membaca? Gak ada yang mau membaca. Jadi dari hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Jadi kewajiban bagi setiap muslim itu yaitu mencari ilmu ya. Jadi mencari ilmu adalah kefarduan atau kewajiban bagi setiap muslim. Oke. Kemudian al-hikmatu dollatul mu'min. Jadi hikmah adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Jadi tadi ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu optik, ilmu fisika, kimia, ilmu-ilmu ekonomi itu semuanya milik orang yang beriman sebetulnya. Jadi kita harus bisa memperolehnya kembali. Jadi kita itu jadi mukmin itu harus kuat ya. Harus kuat. Kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat ekonominya. Jadi harus betul-betul dikuasai kekuatan itu. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Ya. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Jadi kalian harus menjadi mukmin yang kuat. Jadi kalian itu harus menjadi mukmin di masa depan yang kuat ya. Kuat mental, iman, fisik, ekonomi, ya, cerdasnya harus bisa. Oke. Kemudian hubungan Islam, sains dan teknologi. Jadi tidak bisa lepas Islam itu. Islam memandang ilmu dan teknologi itu sebagai satu amanah. Terus ibadah. Terus jalan memahami ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang terhampar di alam semesta ya, di alam semesta. Jadi matahari, planet, semua itu ayat-ayat kauniyahnya Allah. Jadi gunung yang menjulang tinggi, matahari yang terbit setiap hari itu ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kalau ayat-ayat kauliyah yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang keempat, Islam memandang ilmu dan teknologi itu sebagai kita mukmin harus mempunyai etika ya. Jadi dalam bingkai maqasidus syariah ya.
Jadi kita itu semakin berilmu, kita itu harus semakin merunduknya, harus seperti padi, semakin berisi semakin merunduknya, jangan petentang-petentengnya. Jadi kalau kita sebagai mukmin yang sejati, semakin kita mempunyai ilmu, semakin kita tawaduk kepada Allah. Kemudian tantangan teknologi modern dan etika Islam, ya. Jadi ada tantangannya juga ini. Siapa yang mau mengaji? Yang mau mengaji siapa ini? Ayo, siapa yang mau mengaji? Itu ada surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang bisa? Jadi harus. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sadaqallahul adzim. Bagus. Jos ya. Tinggal dilatih terus ya ngajinya. Ya. Jadi kita sudah memasuki pada zaman dari kecerdasan buatan atau AI ya. AI ya. Kenal ya AI ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada algoritma ya, dan ada digitalisasi, ada remote, ada robot ya. Sekarang sudah kita memasuki dunianya seperti itu. Kita beli aja nggak usah ke toko, sekarang pakai Shopee ya, pakai apa lagi, Tokopedia ya. Baik. Ada juga bioteknologi, rekayasa genetik, transplantasi, cloning dan lain sebagainya. Banyak sekarang itu kuda dikawinkan, kuda Indonesia dikawinkan dengan apa ya, dengan zebra misalkan gitu, diambil anunya ya, di cloning juga ada sekarang. Manusia juga percobaan cloning ini sekarang. Jadi kita harus bisa, Islam itu membuka ruang bagi semua sains, tetapi dengan batasan makosidus syariah, harus bisa menjaga jiwa, menjaga keturunan, ya, menjaga harkat martabat manusia, tidak merusak alam. Ya. Jadi hukum riset genetik dibolehkan selama tidak merusak martabat manusia. Ya. Jadi sekarang kucing dikawinkan dengan anjingnya, diambil genetiknya, akhirnya jadi uh, kucing dan anjing. Berarti dinamakan apa itu? Cingjing. Ya. Kuan, kucing dan anjing. Bisa aja sekarang ya. Yang ketiga yaitu media sosial dan etika informasi. Ya. Jadi mahasiswa sekarang banyak menghadapi banjir informasi. TikTok, ya, Facebook, apalagi Instagram, ya, apalagi. Oh, nggak kita cari, moro-moro sudah lewat ya di HP kita tuh, udah lewat gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandailah memanage diri kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik ya, orang yang selalu berbuat dosa,
membawa berita maka telitilah ya. Nggak boleh langsung dipercaya, ujung-ujungnya hoax ya. Jadi kalau ada orang fasik ya, ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku seorang muslim ya, tapi dia kelakuannya menentang syariat-syariatnya Allah, kalau dia membawa berita tidak usah langsung dipercaya. Kebanyakan hoaxnya. Tahu hoax ya? Tahu hoax ya, oke. Jangan percaya hoax ya. Sekarang kita sebagai mahasiswa, peran mahasiswa muslim dalam sains dan teknologinya harus seperti apa? Kita harus menjadi ilmuwan yang berakhlakul karimah ya. Cerdas boleh ya, wajib malah cerdas, pinter boleh, tapi tetap mendahulukan akhlak ya. Kepada yang tua kita harus menghormatinya, kepada yang muda kita harus menyayangi. Kemudian yang kedua, mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan ya. Jadi sekarang itu banyak sumber-sumber air yang dimanfaatkan sama orang tanpa menggunakan listrik ya. Jadi ada sekarang pompa yang otomatis dengan tekanan angin misalkan, banyak sekarang sudah dijalankan. Kemudian harus menjadi teladan etika dalam dunia digital ya. Jadi nggak boleh nge-share yang porno-porno, nggak usah ya. Berita-berita yang tidak jelas nggak usah di-share, malah kita nanti ikut berdosa ya, nggak boleh. Kalau nggak jelas nggak usah, jelas pun kalau itu sekiranya merugikan orang nggak usah kita ikut-ikutan mengeser ya. Terus yang keempat, mahasiswa itu harus menjadi jembatan antara ilmu dan nilai agama. Jadi mampu berdialog dengan peradaban lainnya. Jadi mampu mendialogkannya. Ilmu yang kalian miliki nanti dengan nilai agama, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita terbawa arus yang tidak baiknya. Yang kelima, mahasiswa itu harus bisa membangun peradaban rahmatan lil alamin. Jadi sains yang memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai kita terjerembab pada situs-situs pornografinya, situs-situs yang membuka aurat ya, jangan sampai itu terjadi. Ini contoh penerapan Islam dan teknologi di kampusnya. Apa itu contohnya? Anti plagiarisme, jadi anti plagiatnya. Nggak boleh copy paste punyanya orang tanpa seizin orang. Ya, nggak boleh. Jadi harus kalau kita mau mengutip, harus menyertakan referensinya, tulisannya siapa. Ya, kalau sampai kita itu copy paste punyanya orang, tatkala ngumpulkan tugas, ada teman yang ngumpulkan duluan kemudian di copy paste, itu namanya plagiatnya, berdosa, tidak diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya, tidak diakui oleh Allah sebagai hambanya ya. Kemudian mahasiswa harus bisa mampu untuk riset untuk kemaslahatan umat tadi, misalkan menciptakan pompa air yang tanpa listrik misalkan ya. Kemudian harus punya etika dalam penggunaan AI ya. AI ada ChatGPT ya. Karena keseringan pakai ChatGPT akhirnya Al-Qur'annya nggak pernah dipakai ya. Harus dipakai ya Al-Qur'annya ya, minimal 1 hari 1 kaca yang untuk dikaji ya. Minimal itu, minimal. Kalau bisa 1 juz. Yang keempat yaitu dakwah digital yang beradab. Jadi kita boleh berdakwah melalui WhatsApp, ya, melalui Facebook, melalui TikTok boleh. Oke. Kesimpulannya sekarang ya. Kesimpulannya bahwa Islam dan sains bukan dua dunia yang bertentangan ya. Bukan bertentangan gini, enggak ya.
Dalam Islam, ilmu adalah ibadah, ya. Ilmu kewajiban yang harus kita cari, ya. Teknologi adalah amanah, oke. Jadi mahasiswa muslim harus menjadi insan yang berilmu tinggi, berakhlakul karimah, dan berpikiran terbuka. Nggak boleh tertutup. Tatkala kita dikritik oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh guru kita, oleh siapapun yang mengkritiknya itu membangun, kita harus mempunyai jiwa yang terbuka, ya, yang mampu mengembangkan teknologi yang memberi manfaat bagi umat manusia dan alam semesta. Baik, kita masuk pada akhir dari sesi ini, yaitu untuk mengasah kecerdasan kepemahaman kalian, kita masuk pada pilihan ganda, ya. Tolong konsentrasi kepada layar. Yang pertama, ayat yang menegaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu adalah yang dibaca Mbak Dewi tadi. Apa? Hal apa? Hal apa? Oh, Allah. Mengangkat derajat. Hah? Al-Mujadilah ayat 11. Oke, lanjut. Yang kedua, prinsip tabayun berkaitan erat dengan tabayun. Tabayun berkaitan erat dengan ketika dalam ketika apa? Informasi digital. Bagus. Sip, cocok. Yuk, yang ketiga, tokoh muslim pendiri ilmu optik adalah optik. Apa? Ibnu Haytham, pinter. Dua lagi. Hadis menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pinter. Terakhir, etika penggunaan AI menurut Islam adalah oke, pinter. Sip. Jos. Oke, yang terakhir tugas seperti biasanya. Oke. Yang pertama, jelaskan hubungan antara Islam dan sains serta mengapa keduanya tidak pernah bertentangan secara hakiki. Yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat menerapkan etika digital Islam dalam penggunaan media sosial dan AI. Yang ketiga, berikan 3 contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan di kampus. Ya. Baik, sudah di screenshot. Nanti akan di-upload di YouTube. Kalau kalian masih kurang paham, nanti bisa diputar, ya, bisa diputar. Jadi kalian yang buka apa? Buka kamera akan kelihatan di situ. Oh, aku mulai tadi sembunyi di balik kamera, gitu ya. Akan kelihatan di situ. Ada pertanyaan anak-anakku, adik-adikku? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga ilmu yang kita dapati pada hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, yang menjadikan wasilah bagi kita sukses di masa depan. Baik, kita bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jumpa Sabtu depan. Dibuka dulu. Dibuka dulu kameranya. Kameranya dibuka dulu. Oke, dibuka dulu. Kameranya dibuka. Mana kameranya? Oke, sudah. Oke. Sudah di screenshot. Baik.